Selanjutnya kita akan coba lihat Pak Kiswoyo saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada Telkom, supportnya di 3750, resistennya di 4050, direkomendasikan buy. Perbankan Big Cap, PBRI, tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 8000, resistennya hingga 8500. Astra Internasional juga direkomendasikan buy, supportnya di 5500 dan resisten di 5750. Untuk Astra, hari ini mengalami koreksi karena di perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Kita menuju ke Telkom terlebih dahulu, Pak Kiswoyo, analisis secara teknikal sehingga direkomendasikan saham ini. Telkom kalau bisa tembus 4.000 itu dia akan lanjut ke arah 4.500, jadi memang masih kencang. Terus jangan lupa kalau kita lihat bahwa fundamentalnya dia cukup real bagi dividen dan profitnya tahun ini harusnya, tahun buku tahun kemarin masih besar. Itu sehingga sangat menarik banget karena ini memang sudah terlalu rendah sekali untuk saham Telkom. Karena harusnya harga wajar dia itu adalah di level 5.000 untuk tahun ini, sehingga ini masih jauh banget lah dari area 4.000 aja, dia masih di bawah. Semoga dia bisa nembus 4.000 lalu bergerak ke arah 4.500 seperti itu untuk Telkom. Baik, penutupan hari ini sudah tembus ke level 3.900-an Pak Kiswoyo. Kalau kita flashback di beberapa perdagangan terakhir, Telkom sebelumnya cukup sulit ini menembus ke level 38, kemudian juga level 39. Apakah resisten yang seharusnya sudah ditembus ini bisa memuluskan langkah Telkom untuk bergerak ke level yang lebih tinggi lagi? Betul, jadi memang kemarin 38 susah, 39 susah. Kali ini kesulitannya ada di level 4.000. Kalau 4.000 tembus, nanti 4.000 akan menjadi level support yang sangat kuat. Karena sebelumnya Telkom itu di 4.000 itu sempat menjadi support kuat. Sebelum akhirnya ditembus kan, dan akhirnya jadi resisten. Tapi semoga kalau bisa tembus ke atas lagi, dia akan jadi support kuat menuju ke arah 4.500 dan 5.000 untuk tahun ini. Penutupan hari ini masih direkomendasikan baik Pak Kiswoyo, 3950 Pak? Mungkin tunggu agak turun ya, tunggu ada merah lah gitu. Kalau udah hijau-hijau begini, jangan dikejar dulu sih, karena masih bisa ada koreksi sedikit lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk buy-nya jangka panjang, misalnya sampai akhir tahun, ya belinya dicicil lah. Kalau misalnya, Pak saya belum punya sama sekali, ya kalau mau beli dicicil, mungkin bisa dipecah jadi 5 kali pembelian. Jadi pembelian pertama bolehlah beli di harga sekarang gitu. Sehingga kalau turun lagi masih bisa beli lagi dengan 4 kali pembelian yang lain, seperti itu. Baik, dan masih jauh dari harga wajar, seperti yang katakan Pak Kiswoyo, Telkom harga wajarnya ada di 5.000, sementara penutupan hari ini di 3.900-an, dan range-nya masih cukup lebar untuk Telkom. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, BBRI juga direkomendasikan buy dari Perbankan Big Cap, supportnya di 4.400, resistennya ke 4.750. 4.750 ini target sampai kapan Pak Kiswoyo, dan peluang BBRI untuk balik ke level 5.000 Pak? Betul, ini sebetulnya itu jangka sementara aja 4.750, kalau itu udah ditembus, memang arah berikutnya adalah ke arah level 5.000, dan mungkin dia akan bikin new high lagi di tahun ini. Harusnya bisa bikin new high lagi di atas 5.000 untuk tahun ini. Bagaimana juga ini bank dengan ATM paling banyak di Indonesia, cabangnya paling banyak di Indonesia di mana-mana, NPL-nya juga rendah, NIM-nya juga tinggi, karena dia kan kebanyakan juga kredit mikro. Jadi memang kalau kita bicara jagonya kredit mikro adalah BRI, terus ini bank juga efisiensinya cukup tinggi karena dia punya satelit sendiri. Terus kita tahu juga dia net profitnya juga terbesar di Indonesia ini, kadang-kadang balapan sama Mandiri ya, kadang-kadang Bank Mandiri sama BRI kadang nomor 1 nomor 2 rebutan kursi dari sisi net profit maupun dari sisi aset seperti itu. Karena jumlah besar asetnya lebih banyak mana sama jumlah net profitnya lebih besar mana, ini Bank Mandiri sama BRI ini memang selalu salib penyalip nomor 1 nomor 2. Mereka berdua begitu. BBRI penutupan hari ini di 4560. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, BBCA apa analisisnya dan pertimbangan sehingga masuk ke dalam list dari rekomendasi Anda? BCA menarik juga karena ini bank terbesar nomor 3 ya dari sisi aset, dari sisi net profit juga dia selalu untung terus. Maka dalam kondisi corona tadi selain BRI, Mandiri, BCA, BNI Platinum, ini 4 bank besar. Dari istilahnya mereka itu bisa menjaga NPL dengan baik, ini juga cukup tinggi. Terus kita tahu jaringan ATM-nya di mana-mana memang tidak sebanyak BRI ataupun Mandiri ATM BCA, tapi setidaknya ini bank yang cukup favorit juga di mata nasabah-nasabah retailnya. Jadi memang BCA ada keunggulan bahwa dana pihak ketiganya sebagian besar berupa tabungan, bukan berupa deposito, sehingga cost of fund-nya itu rendah banget.
Terus juga ini BCA sama BRI adalah penggerak IHSG dengan bobot paling besar yang saya lihat sampai saat ini adalah IHSG itu bobot paling besar di BRI dan BCA, seperti itu. Jadi 4 bank ini sebetulnya ditambah Astra dan Telkom ini menariknya adalah ini kita sebentar lagi akan ada musim bagi dividen. Setelah tutup buku keluar, tutup buku tahun buku kemarin 2022 itu biasanya nanti akan ada pembagian dividen melalui LPS. Nah itu akan sangat menarik, makanya saya bilang 6 ini mungkin kemarin sudah turun dalam, saat ini mungkin sedang di banyak dividend hunter yang sudah masuk, kan mereka kurang lebih tahu lah ancar-ancarnya biasanya dari tahun ke tahun, misalnya mereka baginya berapa 30% dari net profit atau 40% atau 50% itu kan sudah bisa dihitung lah, kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi ini menarik lah. Gitu. Terakhir untuk Astra International, Pak Kiswoyo, sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, hari ini kembali mengalami koreksi. Apakah koreksi yang terjadi masih cukup wajar di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Wajar, sangat wajar. Jadi memang kalau saya dulu pernah bilang bahwa 4 bulan kemarin yaitu 4 bank itu kan udah naik cukup tinggi. Yang ketinggalan itu Telkom itu belum naik sama sekali. Nah sekarang Telkom baru mulai naik. Astra sempat naik tapi ada sempat turun lagi, dipukul turun sampai ke low-nya lagi. Dan ini adalah titik low-nya dia. Dekat-dekat 5.250 gitu low-nya. Karena kita lihat harga support kuatnya Astra di 5.000. Tapi harapannya 5.000 tidak ditembus sehingga ini sangat menarik banget untuk dibeli kalau ada level-level dekat-dekat 5.000. Karena harusnya harga wajar tahun ini Astra International itu bisa bergerak ke arah 7.500 sampai 8.000. Itu challenge-nya adalah sekitar 50% kalau kita bisa ada angka 5.000 ya. Jadi memang ini salah satu yang menarik juga untuk disimpan, dan dari sisi dividen juga kita tahu besar, penggerak IHSG juga, kita tahu juga beritanya kemarin penjualan mobil Toyota naik juga. Jadi sisinya adalah berita positif semua. Kita tinggal lihat tutup bukunya net profitnya berapa, bagi dividen berapakah, seperti itu. Baik, target price ke 6.000 kuartal ketiga atau di awal tahun ini bisa akan tercapai tidak Pak? Di kuartal pertama maksud saya. Kuartal pertama bisa, harusnya sih kurang lebih antara kuartal 1 atau kuartal 2 harusnya sih bisa lewat. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada Telkom, BBRI, BBCA, kemudian juga ada Astra International. Pak Kiswoyo, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Kiswoyo. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini Pak. Menanyakan saham Garuda Pak, GIA 101, ambil posisi, bagaimana peluangnya untuk besok? Garuda, ya, sudah tertekan cukup dalam Pak Kiswoyo pasca dari suspend dibuka oleh Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu, dan hari ini juga kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Ini belum tahu nih, ini kayaknya bisa ARB berhari-hari lagi melanjutkannya. Ini volumenya juga nggak tergolong besar ya. Kalau dia transaksinya kecil, ya kalau dibilang ini masih bisa ARB lagi nih. Saya juga nggak tahu nih sampai kapan. Kalau begini teknikalnya nggak bisa dilihat ini, soalnya ARB berhari-hari soalnya. Terlalu berisiko tidak Pak? Ambil di posisi penutupan hari ini dengan harapan koreksinya sudah cukup dalam, ada pembalikan arah begitu? Kalau ada teknik yang mau beli, itu tunggu rebound Pak. Artinya jangan pada saat ARB begini. Nanti kalau misalnya ARB, terus begitu ada pergerakan 1 lantai 2 lantai, dan kejarnya di situ Pak. Jangan lagi ARB dibeli, nanti besok lagi ARB dibeli lagi, itu malah risikonya besar. Baik. Jadi ada istilahnya teknik kalau mau memancing di air keruh, ya caranya tunggu rebound. Jadi nanti begitu ada naik lantai 2 lantai baru kejar, seperti itu. Tapi kalau lagi ARB terus jangan, itu nanti bisa turun, masih tekanannya kita belum tahu mau turun sampai seberapa dalam dia. Gitu. Baik, Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya tampaknya masuk di penutupan hari ini di level 101, melemah di 6,48%. Bapak Denny dari Kutai Kertanegara untuk BBTN, Pak Kiswoyo, analisis Anda? BBTN ini kalau nggak salah ini kalau lihat teknikalnya memang lagi naik. Support terkuatnya di level 1.200, dia mencoba ke arah 1.300. Kalau bisa nembus 1.300, dia baru bergerak ke arah 1.400. Jadi memang semoga kenaikannya lancar. Kalau nggak salah dia mau ada reisus ya, saya ingat saya itu. Cuma nggak tahu. Sudah selesai mungkin Pak untuk reisunya? Sudah selesai ya? Oh, udah selesai, berarti harusnya sih ya semoga 1.200-nya nggak ditebus ya. Jadi artinya dia bisa lancar bergerak ke atas 1.300 sampai 1.400. Baik. Itu. Kemudian ada Wawan dari Jember ini. Terima kasih juga Pak Wawan sudah berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami. Mohon analisis saham DSNG Pak. Sampai dengan akhir bulan Januari 2023. Sudah ambil posisi di level 605 Pak Kiswoyo. DSNG? Ya. DSNG
Dharma DSNG. Satya Nusantara Tbk, Pak. Ya. Dharma Satya DSNG. Nusantara. Benar. Dharma Satya Ya. Nusantara. Silakan Pak Kiswoyo. Wow. Ambil posisi di 605 sudah profit sebenarnya, Pak. Untuk Ini mengamankan profit yang ada mungkin. Ini memang dia sideways, lagi sideways, range-nya bawahnya adalah 600, range atasnya itu adalah 650-an dan baru ditembus. Tadi sempat ya 665, tapi kan akhirnya closing-nya turun. Ya kalau dilihat ini mencoba masih bisa naik sih Pak, masih bisa naik ke arah level tadi panjang nanti ke arah level 700 lalu setelah itu ke arah 800 sih Pak. Baik. Terdekat 700 lah Pak gitu. Oke, jawaban untuk Pak Wawan yang ada di chamber. Selanjutnya ada Dindin dari Bandung, Jawa Barat. Pak Kiswoyo menanyakan saham ULTJ, Pak. Ultrajaya sudah pegang di 1.505, minus di 3,32%. Nyangkur ini, masih ada peluang naik tidak untuk Ultrajaya ke 1.500-an? Ini hati-hati ya, di bid offer tipis nih Ultrajaya, bid offer tipis banget. Terus kalau kita lihat memang dia settingnya gede juga range-nya ya, ini antara 1.400 sampai 1.500 Pak. Di harga sekarang di tengah-tengah juga sih Pak. Transaksinya juga kecil. Ini memang range-nya ya 1.400 sampai 1.500 sih Pak. Kalau dia bisa tembus naik di atas 1.500 baru bisa naik ke atas lagi. Volume transaksinya juga kecil, bid offer juga kecil sih Pak. Ini seperti itu Pak. Baik, ada Dindin di Bandung, ULTJ 505 minus di 3,32%. Masih ada peluang ke 1.500-an. Di hold saja Pak Kiswoyo. Ini sebetulnya kayak model value investing Pak, sebetulnya ini bukan buat trading Pak, karena pendapatannya semua fix, nggak beda jauh lah Pak. Gitu. Terakhir singkat saja Pak Kiswoyo, Ibu Lina di Jakarta untuk Antam, support dan resistennya hari ini juga menguat signifikan. Silakan Pak, support dan resisten untuk Antam. Antam ini memang terdekatnya yang support bawahnya adalah 2.200, dia udah berhasil lewat, berarti artinya target berikutnya adalah di level 2.300. Ya. Jadi setelah bisa nembus 2.300, persen dia bisa naik ke arah 2.500 seperti itu. Baik, jawaban Ibu Lina di Jakarta. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, pembahasan Antam tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Kiswoyo, sehat selalu Pak. Oke, siap. Baik, ada Bapak Kiswoyo, Head of Investment Reswara Gian Investa, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.